Ini berangkul aja sini nah. Selamat pagi, selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:05, maka kita mulai saja sosialisasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta limpahan rahmat-Nya. Meskipun di tengah situasi pandemi seperti ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam sosialisasi online dengan tema sosialisasi aplikasi iSKTD. Yang terhormat, kedua narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Trio Martadinata selaku account representatif dari seksi pengawasan dari seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, dan narasumber kita satu lagi yaitu Pak Nanang Maulana selaku account representatif dari seksi pengawasan dan konsultasi 1. Yang terhormat dan tak lupa yang terhormat Bapak dan Ibu peserta kegiatan sosialisasi. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan pandangan agar acara pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam sosialisasi online kali ini, yang dimana tujuannya adalah kami ingin memberikan informasi terkait perubahan saluran utama yang digunakan dalam penyampaian permohonan SKTD dari penyampaian permohonan secara langsung yang ke kantor pelayanan pajak menjadi secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum kita ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya akan ada penayangan video dari Bapak Direktur Jenderal Pajak bahwa kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini tidak dipungut biaya apapun. Lalu akan ada pemaparan materi, akan ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan ada sesi foto bersama dan penutup. Sebelumnya saya akan berpantun, makan roti sambil ngopi, sambil dicelup lalu dimakan. Gembira hati bertemu di sini, mari bersama membangun persahabatan. Perkenalkan, saya Teresia Simamora, tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Menteng 1 yang menjadi moderator pada pagi hari ini, bersama rekan saya yaitu Maheta Leo yang menjadi asisten sorot. Baiklah, sekarang kita ke acara berikutnya yaitu penayangan video Direktur Jenderal Pajak yaitu Bapak Suryo Utomo. Pada Kak Maheta, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Untuk memudahkan tersampaikannya informasi dengan baik dan jelas, maka audio Bapak dan Ibu akan kami mute atau kami matikan dan bisa dihidupkan kembali atau di-unmute saat sesi tanya-jawab. Apabila pada saat pemaparan materi ada pertanyaan, bisa juga disampaikan pada kolom chat. Baiklah, langsung saja kita ke sesi pemaparan materi. Kepada kedua narasumber, kami silahkan. Oke deh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang telah menghadiri sosialisasi mengenai ISKTD pada pagi hari ini. Seperti kita ketahui bersama, mulai 2021 ini kan ada perubahan terkait prosedur tata cara pengajuan ISKTD. Nah, makanya pada hari ini kami akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu semua mengenai tata cara pengajuan ISKTD online. Sharing screen udah bisa? Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah tampak di layar Bapak Ibu sekalian, ada pemaparan mengenai aplikasi ISKTD. Seperti tahun sebelumnya, semua pelayanan terkait SKTD diajukan manual ya Bapak Ibu sekalian ya, manual, ada penelitian dari KPP, terus nanti akan dikeluarkan SKTD atau surat penolakan. Nah, mulai tahun ini semua pengajuan diajukan secara online melalui aplikasi ISKTD. Di mana aplikasi ini bisa didapatkan? Nah, aplikasi ISKTD ini sendiri sudah ditempel di DJP online ya Bapak Ibu sekalian, sudah bisa diakses di akun DJP online Bapak Ibu sekalian. Next, Mbak Meta. Nah, untuk mengakses ISKTD ini, pertama Bapak Ibu sekalian yang sudah tidak asing lagi, sudah biasa login di DJP online, login terlebih dahulu di DJP online, nanti setelah login, Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke halaman, lanjut Mbak. Nah, pertama kali untuk dapat mengakses ISKTD ini, Bapak Ibu sekalian mengaktifasi fitur layanan yang ada setelah Bapak Ibu sekalian login di DJP online-nya. Seperti tampak pada layar, nanti Bapak Ibu sekalian di profil, itu aktivasi fitur layanan. Ada ISKTD di centang yang kotak ISKTD-nya. Nah, setelah aktivasi fitur layanan tadi, ISKTD akan nampak di jenis layanan, akses layanan di DJP online Bapak Ibu sekalian. Atau bisa juga langsung mengakses setelah akses ISKTD diberikan, bisa juga langsung mengakses ke laman sktd.pajak.go.id, akan di-direct ke halaman SKTD online. Apa aja menu yang ada di SKTD online? Itu yang pertama ada dashboard, yang kedua buat SKTD, yang ketiga draft SKTD. Nah, seperti tampak pada layar di dashboard Bapak Ibu sekalian, tampak di sana daftar SKTD yang diajukan sendiri. Terus yang selanjutnya ada daftar SKTD yang diajukan oleh pihak yang ditunjuk. Yang kemudian di menu buat SKTD, balik lagi tadi. Nah, tampak di sana kan ada dashboard buat SKTD dan draft SKTD. Yang menu di dashboard tadi apa aja, itu ada daftar SKTD yang diajukan sendiri dan daftar SKTD yang diajukan oleh pihak yang ditunjuk.
Daftar SKTD yang diajukan sendiri merupakan permohonan SKTD yang diajukan oleh wajib pajak sendiri. Bentuk pengajuan yang diajukan oleh wajib pajak yang memerlukan SKTD. Untuk kemudian ada lagi daftar SKTD yang diajukan oleh pihak yang ditunjuk, merupakan permohonan SKTD yang diajukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional. Yang ketiga, pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum. Ini untuk tampilan dashboard SKTD untuk setiap impor dan penyerahan. Jadi nanti akan tampil di sini daftar SKTD-nya, status SKTD diterbitkan atau SKTD dibatalkan. Jika SKTD-nya dibatalkan tidak dapat dicetak PDF. Yang bisa dicetak PDF hanya yang SKTD yang diterbitkan untuk setiap impor atau penyerahan. Selanjutnya, dashboard SKTD tahunan. Untuk di dashboard SKTD tahunan sendiri, itu ada daftar SKTD yang diajukan sendiri, daftar SKTD yang diajukan pihak yang ditunjuk juga ada di sana. Sama aksinya di sana ada, cuma untuk yang SKTD tahunan, ada di perbedaannya ada di perubahan RKIP. Lanjut kita ke menu selanjutnya, yaitu buat SKTD. Kalau tadi dashboard, sekarang buat SKTD. Nah, pada saat pembuatan pengajuan SKTD ini, jenis wajib pajaknya kita harus pilih sesuai pengajuan yang diajukan oleh wajib pajak. Di sana ada tinggal dipilih jenis wajib pajak yang mengajukan. Setelah itu, lanjut Pak. Nah, di sana jelaskan jenis-jenis wajib pajaknya itu ada 10 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, TNI, dan Polri. Itu dia dapat membuat SKTD impor atau perpenyerahan. Yang kedua, perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, dan seterusnya sampai nomor 7 itu dapat membuat SKTD tahunan. Kemudian nomor 8, pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, TNI dan Polri dapat membuat SKTD impor. Kemudian pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional, dia dapat membuat SKTD tahunan. Dan yang 10, pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dapat membuat SKTD impor atau penyerahan. Selanjutnya, menu selanjutnya adalah pembuatan SKTD. Pembuatan SKTD yang tadi jenis-jenis wajib pajaknya kita pilih di sini berdasarkan kriteria wajib pajak yang mengajukan. Selanjutnya, buat SKTD. Nah, pada saat pembuatan SKTD ini, setelah kita memilih jenis wajib pajak yang mengajukan, akan muncul pengecekan kewajiban, pemenuhan kewajiban oleh sistem ya Bapak Ibu sekalian. Di mana yang dicek itu by sistem adalah yang pertama SPT tahunan, PPH 2 tahun terakhir. Yang kedua, SPT masa PPN 3 masa pajak terakhir. Dan yang ketiga adalah utang pajak di KPP, wajib pajak terdaftar maupun cabang terdaftar. Pengecekan ini dilakukan oleh sistem, nanti kalau seandainya ada yang tidak terpenuhi, maka status yang muncul pada saat pengajuan itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kalau semuanya sudah terpenuhi seperti tampak di layar Bapak Ibu sekalian, kita bisa lanjut mengajukan permohonan SKTD. Lanjut, Mbak.
Oke, yang selanjutnya adalah jenis wajib pajaknya. Ada yang kelewat ya, mohon maaf. Yang sebelumnya, slide sebelumnya, ini jenis wajib pajaknya. Ya, ini untuk jenis wajib pajaknya apabila pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertahanan nanti akan ditunjuk oleh NPWP di sana. Yang pertama masukkan NPWP, yang kedua nanti cek NPWP ke sistem. Pada saat pengecekan NPWP ke sistem, nama wajib pajak akan terisi otomatis. Yang ketiga, masukkan nomor dokumen. Yang keempat, buat SKTD untuk setiap impor. Selanjutnya ada lagi jenis wajib pajaknya. Perusahaan pelayaran niaga nasional. Ya. Untuk contoh perusahaan pelayaran niaga nasional, kemudian kewajibannya sama, SPT tahunan, SPT masa, PPN 3 masa terakhir, dan utang pajak. Kemudian untuk yang di nomor 1, centang pilihan memiliki kegiatan usaha perusahaan pelayaran niaga nasional dan masukkan nomor izin usahanya. Selanjutnya, buat ada tombol nomor 3, yaitu tombol buat SKTD tahunan. Dia akan muncul apabila NPWP-nya valid. Apabila NPWP-nya tidak valid, nanti tombolnya tidak muncul. Ini contoh untuk jenis wajib pajak lainnya, Badan Usaha Angkutan Udara Nasional. Sebenarnya prinsipnya sama seperti yang tadi, Bapak Ibu sekalian, akan muncul pemenuhan kewajibannya, seperti itu. Lanjut. Nah, pada saat pemilihan pengajuan permohonan SKTD, apabila klasifikasi lapangan usaha wajib pajak yang mengajukan tidak sesuai, maka akan muncul peringatan Anda tidak dapat memilih jenis wajib pajak tersebut. Artinya, apabila ada perbedaan di sini, Bapak Ibu sekalian harus melakukan update clue dulu ke kantor pajak terdaftar, seperti itu. Lanjut. Nah, ini daftar clue wajib pajak yang berhak memperoleh SKTD. Pertama itu dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pertahanan, TNI dan Polri, saja itu bendahara pemerintah pusat, bendahara pemerintah daerah, bendahara lainnya, dan anggota militer kepolisian. Di luar ini tidak dapat mengajukan permohonan SKTD. Untuk pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian, spesifikasi clue-nya tidak diatur di sini. Jadi semua clue yang ditunjuk pihak kementerian yang menyelenggarakan urusan pertahanan TNI Polri bisa diajukan di sini. Untuk yang selanjutnya, pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum sama, tidak diatur spesifik clue-nya untuk pihak-pihak yang ditunjuk itu ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk perusahaan angkutan laut, mohon maaf. Untuk perusahaan angkutan laut seperti perusahaan pelayaran niaga nasional dan sebagainya, clue-nya diatur di sini. Artinya pada saat mengajukan, clue harus termasuk di salah satu clue yang ada di daftar. Lanjut. Ini sekilas tentang klasifikasi lapangan usaha wajib pajak yang dapat mengajukan SKTD. Lanjut, Mbak. Sampai selesai. Terus. Oke. Selanjutnya kita tata cara ke pembuatan SKTD untuk setiap impor dan penyerahan. Seperti tampak pada layar Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu adalah data formulir. Data formulir akan muncul nama, alamat, nah itu dipilih nanti impor atau penyerahan. Untuk format yang diupload sendiri Bapak Ibu sekalian, itu bisa di-download pada saat pengajuan ini di sebelah kiri, format pengajuan SKTD-nya. Formatnya berbentuk Excel ya Bapak Ibu sekalian.
sudah ditentukan, jadi nanti mengikuti panduan tata cara pengisiannya, mengikuti panduan di format Excel tersebut yang bisa Bapak Ibu sekalian unduh di data formulir tersebut. Selanjutnya pemilihan permohonan SKTD atas impor atau penyerahan. Jika dia impor, isi nama penjual luar negerinya, alamat penjual di luar negeri, dan klik selanjutnya. Dan apabila permohonannya atas penyerahan, masukkan NPWP, nanti akan dicek validasi NPWP-nya, nama dan alamat akan terisi secara otomatis by sistem, kemudian klik tombol selanjutnya. Selanjutnya akan muncul kode CAPTCHA memverifikasi, diisi aja kode sesuai CAPTCHA yang timbul tersebut. Selanjutnya untuk alat angkutan tertentu, seperti tadi saya sampaikan, kita akan mengunduh format Excel yang ada di tampilan SKTD tersebut. Setelah itu kita isi, format tersebut akan kita upload kembali di sini pada saat pengajuan untuk pengajuan SKTD-nya. Nanti setelah itu akan kita validasi isian kita di Excel tersebut, akan kita validasi di sini. Setelah itu nanti setelah kita validasi akan muncul tombol selanjutnya, nanti akan keluar di sana data yang kita isi tersebut. Kita bisa melakukan pengecekan, kalau dia berhasil kita upload di sana akan muncul daftar alat angkutan tertentunya. Lanjut, Mbak. Nah, ini contohnya setelah kita upload Excel kita tadi, hasil validasinya seperti ini, akan muncul hasil validasinya. Selanjutnya, langkah selanjutnya dokumen persyaratan yang harus kita upload juga di sini. Salah satunya seperti yang tampak di layar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu invoice ya, Bapak Ibu sekalian, invoice atau proforma invoice. Yang kedua adalah bill of lading ya. Bill of lading. Yang ketiga kontrak pembelian. Yang keempat dokumen pembayaran. Silakan diupload dokumen Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya diklik simpan. Akan muncul ke data formulirnya, kita pilih tahun pajaknya yang ingin diajukan permohonan. Oh, mohon maaf, yang tadi sebelumnya sudah selesai yang untuk impor atau penyerahan. Setelah kita unggah dokumen persyaratan, setelah simpan, itu sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Kalau memang memenuhi, nanti akan muncul SKTD-nya di sana. Selanjutnya untuk pembuatan yang selanjutnya, tadi, untuk SKTD tahunan, hampir sama seperti tadi, kita pilih tahun pajaknya. Kalau pilih tahunan ini kan yang berlaku sampai dengan akhir tahun. Seperti itu. Perubahan RKIP akan terisi secara otomatis. Kalau dia baru pertama, otomatis dia 0 di sana. Nanti kalau ada perubahan 1, 2 dan seterusnya akan otomatis mengikuti permohonan sebelumnya seperti itu. Klik tombol selanjutnya. Juga ada upload. Lanjut, Mbak. Upload format Excel juga tadi dari menu petunjuk pengisian. Setelah diisi Excel-nya, diupload di sini, divalidasi juga, baru kita cek hasil validasinya. Lanjut. Untuk dokumen persyaratannya nanti di sini hanya diminta surat izin usahanya, Selanjutnya disimpan, selesai untuk pengajuan SKTD-nya. Nah, ini matriks dokumen persyaratan permohonan SKTD untuk impor atau penyerahan. Mungkin akan dijelaskan oleh Pak Nanang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Maulana. Saya akan mencoba menjelaskan untuk matriks ya. Ini adalah untuk memudahkan bagi setiap jenis usaha atau unit usaha atau mungkin kementerian atau pihak yang ditunjuk yang bekerja sama yang membutuhkan ISKTD dalam menjalankan kegiatannya. Apabila yang pertama, maka untuk persyaratannya untuk impor tentu saja invoice-nya diperlukan, kemudian bill of lading, kemudian kontrak, dan dokumen pembayaran. Sedangkan untuk penyerahan, artinya tidak ada penyerahan dari luar daerah pabean, maka bill of lading-nya tidak diperlukan, dan dokumen pembayaran. Namun, invoice dan kontrak pembelian tetap diperlukan bagi kepentingan penelitian tentang jumlah yang tidak dipungut atas penyerahan tersebut. Kemudian, apabila pihak yang menggunakan permohonan SKTD ini adalah pihak yang ditunjuk Kemenhan, TNI Polri, maka keseluruhannya diperlukan. Wajib dilampirkan, bahkan juga dengan dokumen penunjukan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut atau unit usaha tersebut resmi ditunjuk dari Kemenhan atau TNI Polri. Kemudian hampir sama dengan pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Perkeretaapian, apabila impor atau penyerahan barang yang diminta SKTD tersebut dari luar daerah pabean atau kita artikan impor, maka dipenuhi semua mulai dari invoice-nya hingga dokumen pembayaran. Namun karena pihak tersebut adalah pihak swasta atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Perkeretaapian, maka tetap diperlukan SPK atau kontrak kerja atau dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan atau unit usaha tersebut adalah pihak yang berhak mendapatkan fasilitas SKTD. Jadi perbedaannya adalah apabila Kemenhan tentu saja tidak ada dokumen penunjukan dan dokumen pemesanan barangnya opsional apabila dari dalam negeri. Sedangkan impor, maka invoice, bill of lading, kontrak pembelian, dan dokumen pembayaran diperlukan. Sedangkan bagi pihak yang ditunjuk, dalam hal ini berarti di luar instansi, ditambahkan dokumen surat perjanjian kerja atau penunjukan kontrak. Next. Ini adalah draft SKTD yang ada di menu DJP online, akun masing-masing Bapak Ibu wajib pajak. Di situ terdapat dua, yaitu pertama adalah lihat detail, dalam artian sudah diisi dan ingin mengetahui isiannya, detail-detailnya. Dan yang kedua, yang image-nya itu mungkin pena ya, yakni ubah data. Kemudian ada beberapa status dari pengisian tersebut, apabila belum dikirimkan, maka masih masuk draft. Dan apabila ada notis atau ada status dokumen tidak valid, maka disitulah saat menggunakan pena tersebut, ubah data dilengkapi. Atau dokumennya dicari yang valid. Apabila lampiran tidak lengkap, maka dilengkapi. Dan yang terakhir, tentu saja ini yang sudah siap ya, yakni siap kirim. Apabila wajib pajak melakukan ubah data dengan status nomor 1 hingga nomor 3, maka nanti aplikasi akan otomatis mendirectkan ke langkah yang ke-1, kedua, ketiga sesuai dengan permohonan status tersebut. Sedangkan status siap kirim akan langsung memproses permohonan SKTD tanpa ada perubahan data. Kalau ini mungkin apabila dari data formulir tersebut perlu ada perubahan dari
status dari NPWP dan lain sebagainya yang sifatnya permohonan. Perubahan RKIP, data formulirnya seperti ini, diisi NPWP, nama, alamat, dan clue. Clue sudah otomatis ya ketika diisikan di NPWP. Kemudian untuk langkah berikutnya, upload dokumen alat tertentu yang diperlukan untuk data alat angkutan tertentu, tentu saja diunduh format Excel-nya yang sudah ditentukan dari menu petunjuk pengisian, isi, dan pilih filenya yang ingin diunggah. Kemudian refresh dan cek hasil validasinya. Setelah muncul validasi valid, maka klik tombol selanjutnya. Apabila wajib pajak tidak ingin mengunggah dokumen Excel, dicentang kolom SKTD tahunan tanpa rincian kebutuhan impor atau penyerahan. Berikut adalah format dokumen ya. Format yang diisi yaitu detail ya, detail dari barang, jasa. Jadi formatnya ini adalah sebagai panduannya ya. Panduannya, format ini jangan dirubah, hanya untuk isinya saja yang dirubah, data. Sehingga nanti ketika dikembalikan, di-upload ke dalam sistem, maka dia akan terbaca selaku Excel yang diakui di aplikasi tersebut. Untuk keterangannya, jumlah baris data tentunya diisi dengan jumlah data yang ada, kode barang, dan lain sebagainya, kuantitas rupiah ya, tanpa ada tambahan tanda baca ya, langsung. Kemudian berikutnya nilai satuan, PPN, dan nilai kurs ya. Kurs nanti apabila mungkin SKTD-nya ini dari mata uang selain rupiah, maka diisi sesuai kursnya. Dengan bilangan bulat tanpa ada tanda baca. Dan ini ada kode port, ya. Kode port ini mungkin jika kita nanti akan cari ya, kode port itu mungkin lokasi pelabuhan ya, lokasi di mana terjadinya penyerahan impor tersebut. Nah ini ada contoh beberapa ID BLW. Nanti mungkin bisa diketahui, disesuaikan dengan masing-masing tempat penyerahan tersebut. Next. Sama dengan yang pertama ya, dengan tadi yang di depan, tidak ada perubahan, hanya ya, betul. Kalau yang tadi adalah per impor atau per penyerahan, maka ini adalah langsung ya, yang berlaku dalam 1 tahun. Ya. Ya, ini next. Oh, sudah selesai ya. Jadi saya hanya membacakan 3 detail isian saja tadi. Untuk impor per penyerahan, kemudian SKTD untuk tahunan. Untuk berikutnya mungkin bisa dikembalikan ke kakak moderator untuk mungkin dibuka sesi berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kedua narasumber kita atas pemaparan materinya. Sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi, kami persilahkan untuk bertanya apabila ada pertanyaan. Siap. Aduh,
Udah mulai nih, udah. Ya, baik, silakan Pak dari Kemhan. Izin Pak, saya Pranyoto dari Kemhan, nih peserta TAP. Mengucapkan terima kasih atas perkenannya waktu diberikan kepada saya. Izin Pak, terkait SKTD yang kemarin Pak, izin, saya sudah mengalami Pak, tapi masih manual terkait SKTD untuk impor Pak. Jadi gini Pak, kalau impor kan kita kan barangnya duluan Bu ya, duluan kita datang duluan. Itu impornya kan banyak. Kemarin kita dimintakan SKTD untuk DCPC Surabaya. Terkait tersebut Bu, waktu untuk mengurus SKTD kan terlalu lama Pak ya. Sedangkan barang kan sudah datang. SKTD pun belum tentu disetujui Pak. Ya. Jadi kita bolak-balik itu hampir siap. Iya Pak, saya lanjutkan Pak ya. Disarankan dari DCPC Surabaya itu untuk ngurus SKTD Pak. Sedangkan kita juga punya skep untuk pembebasan PPN juga sudah punya Pak. Gitu juga. 231. Halo Pak. Nah, terkait di situ terlalu lama Pak izin Pak. Antara barang datang dan untuk pengurusan SKTD Pak. Halo Pak. Iya, lanjut Pak ya. Itu hampir 2 bulan Pak. Pertanyaan saya kan, terkait itu kan waktu untuk sewa gudang pun kita harus bayar Pak ya. Terus PPN nanti kalau tidak disetujui di SKTD, siapa yang membayar Pak izin? Negara kan kita nggak punya Pak nih Pak, kalau untuk barang negara Pak, izin Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita bisa sowan ke Menteng Pak, izin Pak. Terima kasih Pak. Mana lagi? Apa satu lagi aja ya? Satu lagi ya? Bisa nggak? Saya coba jawab dulu yang dari Pak Pranyoto, betul Pak ya? Jadi pertanyaannya atau mungkin keluhannya ya, ini curhatnya barangkali. SKTD, jarak antara SKTD dengan barang datang itu relatif lama ya. Tadi disebutkan mungkin 2 bulan lah ya. Nah, dan tentu ada kos-kos tambahan yang mungkin dikeluarkan ya, apabila barang tersebut tertahan barangkali seperti itu. Namun yang ingin saya tanyakan juga dari Kemenhan, ini sudah melalui proses SKTD secara online permohonannya atau memasukkan secara manual. Nah, apabila mungkin memasukkan dengan manual, maka proses penerbitan SKTD-nya setelah penelitian dari AR yang tentu saja membutuhkan banyak tambahan dokumentasi, banyak saluran-saluran komunikasi, kontak dengan wajib pajak dan lain sebagainya. Sedangkan salah satu mungkin tujuan ya diterbitkannya atau dibuka saluran elektronik untuk mengajukan SKTD adalah untuk mempersingkat waktu layanan tersebut, Bapak. Jadi kalau dari yang saya tangkap selama ini masih belum memanfaatkan yang elektronik SKTD sehingga diproses secara manual dan akibatnya bisa jadi dirasa lama ya dari wajib pajak. Bedanya dengan e-SKTD, apalagi apabila yang mengajukan dari kementerian, dari TNI Polri, maka pengecekan dari dokumen tersebut relatif kecil atau relatif sedikit. Bahkan ada beberapa yang tidak perlu dilakukan pengecekan ya, karena memang dibuka laman tersebut untuk kemudian segera diterbitkan SKTD secara elektronik, bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak
Dan memang tidak menutup kemungkinan ada penelitian lagi berkas, Bapak. Apabila nanti memang diperlukan berkasnya, karena memang kita bekerja berdasarkan dokumen, maka berkas tersebut bisa diminta oleh AR penelitinya ya, bukan tidak selalu AR ya, mungkin penelitinya untuk dilengkapi di kemudian. Nah, setelah proses bisnis atau SKTD ini segera dikeluarkan dengan harapan bisa digunakan oleh pemohon. Itu yang saya pahami. Tapi barangkali dari Pak Rio, narasumber lain mungkin ada yang ingin ditambahkan. Saya persilahkan, Pak. Makasih Pak Pranyoto, Pak, partisipasinya. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya Pak terkait tadi jangka waktu yang sebelumnya Pak ya, pengajuan SKTD manual ya Pak ya, kalau sebelum-sebelumnya ya Pak. Memang kan ada penelitian dokumen dari pihak KPP sendiri Pak. Mungkin yang dalam prakteknya nanti ada penolakan terus diminta kelengkapan dokumen seperti itu Pak ya. Jadi Pak dengan dibukanya channel yang e-SKTD ini Pak diharapkan ini dapat mempermudah proses bisnisnya Pak. Artinya apabila by system ya Pak pengecekan terhadap kewajiban tadi terpenuhi, SKTD bisa langsung diterbitkan saat itu juga Pak. Nah, terkait setelah SKTD terbit, nantinya setelah pengajuan online, mungkin tetap akan kita teliti Pak, dari pihak KPP tetap akan melakukan penelitian, tapi setelah SKTD-nya diterbitkan terlebih dahulu gitu. Jadi by sistemnya SKTD bisa langsung terbit apabila secara pengecekan sistem kewajibannya terpenuhi, kemudian setelah itu pihak KPP akan meneliti dokumen yang diupload seperti itu Pak. Apabila ada ketidaksesuaian dokumen yang diupload, itu akan dimintakan kelengkapannya ke wajib pajak seperti itu. Jadi kita harapkan dengan adanya e-SKTD ini bisa mempersingkat waktu pengajuan dan bisa segera dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seperti itu, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Pak, pagi. Izin, Pak. Ya, izin, Pak. Saya dengan Serma Eko Budi Utomo, Pak. Mungkin kalau dari Pajak Menteng yang lama-lama mungkin kenal sama saya. Karena saya biasa bolak-balik ke sana, Pak. Jadi izin menyampaikan, Pak, terkait dengan SKTD yang tadi disampaikan atasan saya, Bapak Pranyoto, itu kemarin itu sistem aplikasi belum ada. Jadi untuk Bea Cukai Juanda Surabaya itu menginginkan adanya SKTD. Nah, yang saya tanyakan apakah ada kesamaan barang pengadaan sama hibah untuk SKTD itu, Pak? Mohon izin. Ya, kasusnya kemarin itu ya. Itu ya. Aku nggak ngikutin. Mohon izin, maksud saya perlakuannya sama apa enggak untuk hibah sama untuk pengadaan gitu Pak izin. Apakah harus pakai SKTD semuanya atau bagaimana Pak? Ini memang kita tahu SKTD itu terkait dengan alat angkut tertentu saja Pak. Cuman bagi kami terus terang saya biasa melakukan custom di bandara atau pelabuhan. Cuman ketika misalkan kita lewat pesawat, ketika di sana AWB itu diisu, itu otomatis barang sudah mau berangkat. Nah, kapan kita bisa mengajukan SKTD itu? Apakah masalahnya begini, misalkan barang itu dari Singapura, Pak, itu paling 2 jam sudah nyampe. Gitu. Kita ketika barang itu sudah sampai, kita sedang mengajukan SKTD, itu sudah terkena sewa gudang di gudangnya airline, Pak. Misalkan itu hanya 50 kilo mungkin sedikit, tapi ketika barang itu beratnya sampai 1 ton lebih, itu sewa gudangnya akan luar biasa, Pak.
Apalagi kemarin saya pernah barang itu 4 ton itu selama 1,5 bulan itu harus bayar sewa gudang 950 juta, Pak. Nah, itu kendala kami di situ, Pak. Jadi ketika nanti kita harus mengajukan SKTD juga, terus mengajukan ke Bea Cukai juga, itu waktunya akan lama gitu, Pak. Sedangkan kalau untuk pelabuhan laut itu kita mengajukan kapal itu masih kampul-kampul di laut, Pak. Tapi ketika itu pesawat, kita baru mengajukan pesawat itu barangnya sudah datang gitu loh, Pak, izin, Pak. Nah, mohon izin mungkin bisa dijelaskan apakah selama ini yang meminta SKTD itu baru apa istilahnya di Bandara Juanda saja. Maksud saya, apakah harus pakai SKTD semua, Pak, yang terkait dengan alat angkut? Gitu? Untuk impornya, Pak, mohon izin ya, Pak. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya tadi ya. Jadi kalau memang barang tersebut lewat udara ya, ini lewat bandara, maka jarak antara pemesanan dengan barang sampai relatif singkat, bahkan tidak sampai 1 hari ya. Nah, hal itulah yang mungkin, ini saya bilang mungkin karena saya tidak mendapatkan akses langsung dari PMK atau aturan ini tersebut dibuat, tapi saya punya keyakinan bahwa salah satu untuk mempermudah wajib pajak mendapatkan SKTD instan, apalagi mungkin terbacanya wajib pajak pemohon yang sudah pelanggan ya, seperti Kemenhan ini dan jajarannya kan pelanggan SKTD ya. Jadi memang belum sempurna, barangkali belum sempurna. Namun ke arah tersebut kita lakukan pembenahan-pembenahan. Tentu saja yang berhak menjawab di sini adalah pihak pembuat peraturan ya, P2 Humas. Karena ini kan menyangkut aturan ya. Direktur Peraturan Perpajakan nanti yang menjawab, tapi lewat P2 Humas. Namun secara global saya sampaikan ke wajib pajak bahwa memang filosofi pembuatan undang-undang atau aturan tersebut untuk memudahkan. Nah, ISKTD yang dulunya mungkin butuh waktu berhari-hari, maka sekarang bisa instan keluar, Pak. Namun tentu saja yang jelas diperlukan pertama adalah kelengkapan dokumennya. Nah, ini tadi baik Bapak maupun Pak Pranyoto ya, atasannya Bapak, ini sudah menginput melalui ISKTD atau belum, Pak, dengan kasus terbaru ini, Pak? Sudah dicoba atau belum, Pak? Nanti kalau memang sudah dicoba, kemudian barangkali dari range atau jangka waktunya manual dan yang elektronik ini ternyata tidak ada terlalu banyak perubahan signifikan, nah itu mungkin kita masih belum berhasil barangkali ya untuk memangkas waktu. Namun kalau ternyata ada efeknya, ya kita perlu mensyukuri dan tentu saja kita tidak berhenti di situ aja. Nanti kita akan berusaha untuk lebih baik lagi. Karena tadi Bapak sudah cerita apabila volumenya itu kecil ya, itu relatif kecil. Namun kalau sudah tonasenya sampai bayarnya ya itu sampai ratusan juta ya. Nah, itu nanti kan juga high cost ekonomi ya. Tentu saja pemerintah sudah memikirkan. Nah, kalau untuk yang sekarang ini baik Pak Pranyoto dan jajarannya sudah mulai memasukkan SKTD melalui elektronik belum, Pak? Belum, Pak. Belum belajar, Pak. Karena ini belum mulai, Pak. Mungkin tahun ini, Pak, mulai. Hal baru ya. Ya. Tapi kan kalau dari Kemenhan itu kan tidak tahunan, Pak ya. Setiap penyerahan, Pak ya, setiap impor ya, Pak. Ya, Pak. Monggo Pak Pranyoto, Bapak-bapak dari pengampu yang di Kemenhan
untuk memanfaatkan fasilitas kami. Ya. Dan nanti kita juga akan membutuhkan feedback ya, atau masukan dari fasilitas yang diluncurkan DJP ini ke depannya apa-apa yang perlu kita benahi. Dan harapan kita tentu saja kita membantu dalam hal rentang waktu yang lebih cepat yang bisa kita berikan pelayanan kepada wajib pajak sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan adanya SKTD ini tidak terjadi sampai penumpukan barang lama baik di Juanda dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan jawaban saya walaupun belum maksimal ya, tapi setidaknya Bapak bisa menjadikan sebagai arahan untuk segera melakukan permohonan SKTD melalui elektronik. Mohon izin Pak, saya ada pertanyaan lagi Pak. Setiap barang impor apakah yang terkait dengan alat angkut tertentu apakah harus pakai SKTD Pak? Mohon izin Pak. Artinya apa Pak? Itu penyerahannya bukan pembelian gitu ya Pak ya? Impor, Pak. Itu impor Pak. Impor, Pak. Jadi Impor berarti pembelian. Ya, pembelian. Apakah harus pakai SKTD semua? Apa bagaimana Pak? Yang terkait alat angkut saja gitu. Kalau yang tidak terkait alat angkut sih, saya sudah tahu lah pasti tidak pakai SKTD gitu. Mohon izin. Kalau sepanjang yang saya baca Pak, itu sepanjang melalui mekanisme impor Pak ya, dan dilakukan oleh Kemenhan, dan memang jadi arahnya gimana Pak? Pinginnya tidak perlu dipungut gitu Pak ya? Pinginnya dipungut gitu? Mohon izin Pak. Jadi gini Pak, kami kan sudah biasa di Bea Cukai itu pakai PMK 164 Pak. Jadi di situ juga sudah bebas PPN, PPH dan lain sebagainya. Apakah nanti tidak double di sana sudah dibebaskan, di pajak juga dibebaskan lagi gitu Pak. Mohon izin Pak. Tunjuknya Pak. PPN-nya Pak. PPN-nya. Kalau di 164 PMK 164 untuk terkait khusus bea cukai Pak ya? Bea cukai Pak, betul Pak. Nah ini nanti SKTD ini kan untuk persyaratan ke bea cukai juga Pak, mohon izin Pak. Nanti dilampirkan ke bea cukai, apakah nanti dari bea cukai juga ada sekep juga Pak, sekep pembebasan juga Pak? Bagaimana itu Pak? Dari kami hanya sebagai salah satu dokumen aja Pak ya. Nanti masukkan lagi ke bea cukai seperti itu Pak ya. Iya. Iya. Jadi kan kita sifatnya pelayanan. Ya. Jadi yang diminta oleh instansi lain itu apa, maka kita penuhi. Oh, siap. Jadi kita ini hanya istilahnya supporting ya. Siap. Jadi kalau tidak diminta ya enggak apa-apa ya Pak. Yang bikin gara-gara, bukan bikin gara-gara ya. Yang minta itu kan instansi lain. Ya Pak. Kan kita supporting. Ya. Misalnya gini, Bapak mau buka rekening koran di bank ya. Nah, yang minta Bapak untuk ber-NPWP itu kan banknya, kan bukan kantor pajak, bukan kantor pelayanan pajak ya. Nah, kita supporting, kita terbitkan NPWP. Ya. Nanti ketika datang ke kantor bank pun, ini spin off dikit Pak ya, kan Bapak masih ngisi formulir, ketemu customer service dan lain sebagainya. Ya. Jadi supporting yang sekarang ini memang kita tidak terlalu hafal atau mengetahui ya SOP di luar instansi kami. Ya. Apa yang di instansi kami, ya kita berusaha semampu mungkin, secepat mungkin kita respon ke wajib pajak, agar wajib pajak urusannya dengan instansi lain itu juga cepat. Seperti itu. Tadi kalau manual kan dari kita aja keluarnya hitungan hampir berapa Pak? 1 bulan mungkin? Oh banyak sampai. Pak. Cuman ini belum tahu Pak ke depannya, soalnya ini kan Usku Kemhan kan pindah ke Merdeka Barat Pak. Mungkin ke Gambir nantinya Pak, mohon izin. Oh, mintanya ke sana ya? Tapi bisa nggak? Tapi bisa nggak Pak ke Menteng? Tapi alamannya sih Gambir, nanti misalkan pindah. Ini kan pindah ke sini Pak, pindah ke Merdeka Barat Pak. Wilayahnya. Mungkin ya, wilayahnya Gambir kali ya Pak? Kalau itu saya tidak hafal Pak ya, karena di sini kan sangat padat ya. Dari Jakarta ini kan luar biasa. Beda kelurahan aja sudah beda dari kewajiban administrasi perpajakan. Namun kalau seperti itu nanti bisa dikonsultasikan di AR pengampunya. Saya misalnya masih tetap di Menteng 1 untuk pelayanannya dan lain sebagainya. Nanti bisa dikonsultasikan. Artinya jawabannya seperti apa nanti tergantung di
AR tersebut melihat situasional dan tentu saja materi atau ketentuan yang mengikat ya supaya tidak melanggar aturan. Gitu. Kalau jawaban saya memang sepertinya normatif ya. Tapi nanti kalau ada jawaban teknis, mungkin dari Pak Rio yang ingin nambahkan, monggo ditambahkan. Kalau mungkin teknis untuk NPWP tetap atau mungkin SKTD ini harus untuk setiap barang yang diimpor atau tidak. Nah itu nanti barangkali ada jawaban dari Pak Rio atau mungkin ditambahkan waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nanang. Sepertinya untuk yang pertanyaan Bapak tadi sudah dijawab semua hampir semuanya oleh Pak Nanang ya Pak ya. Cuma perlu saya refresh kembali bahwa dengan adanya penerbitan melalui ISKTD ini Pak, diharapkan akan memangkas waktu seperti tadi yang Bapak-Bapak di Kementerian Pertahanan keluhkan ya Pak ya, selama ini jadi terlalu lama, terus sudah nambah lagi sewa gudang dan sebagainya itu Pak ya. Jadi diharapkan nanti dengan diterbitkannya ISKTD ini akan mempersingkat waktu pelayanan Bapak sekalian untuk mengajukan SKTD. Jadi seperti yang tadi saya paparkan di awal tadi itu, dengan adanya ISKTD ini diharapkan Bapak bisa mendapatkan SKTD itu langsung jadi sih sebenarnya Pak ya, selama memang dokumen-dokumen yang dipersyarat tadi sudah diupload, seharusnya itu SKTD-nya langsung bisa diterbitkan hari itu juga. Cuma di belakangnya nanti tetap akan kami lakukan penelitian seperti itu. Apabila ada kekurangan berkas atau berkas yang tidak sesuai, mungkin nanti akan disusulkan di kemudian hari ya Pak ya. Kalau kami dikasih waktu penelitian 5 hari juga Pak, setelah SKTD nanti terbit, setelah SKTD terbit, kami dikasih waktu 5 hari untuk meneliti kesesuaian antara dokumen dan permohonan, seperti itu Pak. Terus tadi selanjutnya yang pindah Pak ya. Untuk pindah NPWP ini, kalau untuk instansi ini kita biasanya harus ada instruksi dari kantor pusat Pak ya. Beda sama orang pribadi ya Pak. Kalau orang pribadi kan kalau sesuai KTP-nya sudah pindah, Bapak sekalian bisa langsung ke kantor pajak minta diterbitkan surat pindah gitu Pak ya. Tapi kalau untuk instansi-instansi ini biasanya kami ada penetapan dari kantor pusat atau kantor wilayah seperti itu Pak. Jadi nggak bisa sembarangan maksudnya dipindahkan atau apa gitu. Harus ada instruksi dari kantor wilayah atau kantor pusat seperti itu Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak, satu lagi Pak. Siap. Mohon maaf terkait penyerahan Bapak. Penyerahan Pak yang izin. Kita kan sudah ngajuin, contohlah salah satu kasus gitu Pak. Kita ngajuin barang 1, 2, 3, 4, hitungannya 1, 2, 3, 4, 5 lah gitu Pak. Kita pakai SKB izin Pak ya. Pakai SKB. Ternyata yang disetujui cuma barang 1, 2, 3. Lah, manakala 45, barang 45 itu ditolak, apa kita bisa pakai SKTD Pak? Jadi double. SKTD ya, SKB-nya bisa, iya juga gitu Pak. Untuk barang yang lain tapi untuk kontrak yang sama gitu Pak. Izin Pak. Oh, bisa nggak kira-kira Pak? Izin Pak. Makasih maksudnya Pak. SKTD dan SKB diajukan permohonan yang sama gitu Pak? Bukan Pak, SKTD kita ngajuin SKT duluan Pak, izin Pak nih ya. 5 barang, contohnya 5 barang. Tapi disetujui dirilis cuma 3 lah gitu Pak. Ya. Nah, berarti kan 3-4-nya kan nggak disetujui. Ya. Tapi kalau saya analisa gitu Pak, oh ini bisa majuin pakai SKTD gitu Pak. Jadi kita ngajuin untuk 45, barang 45 pakai SKTD gitu Pak. Izin Pak. SKB dan SKTD Pak ya? Ya, enggak Pak. Ya, jadi Pak, pada prinsipnya SKB dan SKTD itu hal yang berbeda Pak. Jadi, ya, betul Pak. SKTD itu kan hanya untuk alat angkutan tertentu ya? Ya. Kalau memang secara pengajuan pertamanya SKTD-nya ditolak karena tidak memenuhi ketentuan, ya enggak secara ketentuannya nggak bisa diajukan SKB Pak, karena beda aturannya seperti itu Pak.
Pak, mohon maaf Pak, mohon izin. Jadi gini, kemungkinan yang disampaikan Pak Nyoto itu misalkan begini Pak, dalam satu kontrak itu ada 4 item. Oke. Nah, 4 item itu mungkin yang 2 item itu masuk ke SKB, tapi yang 2 item lagi itu masuk ke SKTD. Nah, itu permohonan kita itu apakah dalam satu kontrak kita memohon dalam 1 SKTD, 1 SKB atau bagaimana Pak? Oh, jadi memang itemnya berbeda gitu Pak ya? Betul Pak, betul. Itemnya seharusnya dalam kontrak itu 4 item ini, 2 ini untuk sebenarnya secara aturan SKTD gitu ya? Betul Pak. 2 lagi ke SKB. SKB siap. Kalau kasusnya seperti itu menurut saya bisa Pak. Oh siap. Secara ininya kan dalam kontrak yang sama itu 2 diajukan untuk SKB karena memang secara barangnya memang aturannya harusnya pakai SKB gitu kan Pak ya? Ya betul Pak. Ya, 2-nya ya diajukan SKTD. Seperti itu bisa Pak. Tapi tadi saya mohon maaf, saya salah tangkap. Tadi saya nangkapnya 4-nya ini seharusnya SKTD, terus karena ditolak saya mau ngajuin ke SKB aja. Nah kayak gitu nggak bisa. Itu mohon maaf, saya salah tangkap maksudnya tadi Pak. Ya, maksud saya itu Pak. Mohon maaf. Ya. Kalau memang kondisinya seperti itu, memang seharusnya untuk yang barang yang tidak bisa diterbitkan SKB karena secara aturannya harus SKTD ya bisa diajukan SKTD gitu Pak. Jadi nanti pada saat yang diajukan hanya item barang itu aja gitu. Misalnya dari 4 tadi 2-nya sudah terbit SKTD gitu Pak ya. Ya betul. 2-nya ini harusnya lewat mekanismenya SKB ya, yang diajukan SKB atas 2-nya itu bisa menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, siap Pak. Kapan-kapan kita soal Pak, kesana Pak, konsultasi Pak. Pak. Izin. Terima kasih Pak. Ada lagi tuh Mbak, yang lain. Baik, Bapak dan Ibu peserta, apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kita cukupkan saja pertanyaan sampai di sini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terkait file materi akan kami berikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link post-test dan kuesioner. Linknya akan saya kirimkan. Apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi WhatsApp ofisial KPP Pratama Jakarta Menteng 1 di 0813 1790 0268. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu mengisi kolom saran dan masukan di link post-test dan kuesioner tadi sebagai referensi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sebelum kita melakukan live meeting, kami mohon kepada Bapak dan Ibu peserta untuk menyalakan tampilan videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan cara print screen. Udah diam aja. Sini Bang. Sini Bang. Sini Bang. Baik, Bapak dan Ibu peserta. Kenapa tampilan sini nggak ada ya? Itu galeri. Ada di kamera. Tunggu. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Kembali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu peserta yang begitu luar biasa pada kegiatan sosialisasi pada kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah dan tutur kata dari kami. Tak lupa kami mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di kegiatan yang mungkin akan ada lagi. Sampai jumpa dan terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk melakukan live meeting.
Terima kasih Bapak dan Ibu.